Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hardiansyah Putra. Saya dari kelompok 27 dengan asisten pendamping Uli Vinanoviar akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara ketiga, yaitu mengenai penanaman dan pemupukan. Untuk pengertian penanaman, yaitu kegiatan pembenaman biji atau bagian dari tanaman pada tanah untuk memperoleh produktivitas yang tinggi atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan tanaman. Ini menurut Anonim 2015. Kemudian pupuk adalah nutrien tambahan yang dapat memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur-unsur tambahan yang berguna bagi tanaman. Pemupukan merupakan pemberian zat-zat tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Mas'ud et al. 2013. Pemupukan secara tepat akan meningkatkan produksi tanaman. Pupuk dapat menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Selain itu, pupuk dapat mengurangi kekerasan tanah sehingga meningkatkan porositas tanah serta kadar air tanah. Ini menurut Roidah 2013. Tujuan mini project 3 yaitu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tanaman yang diberikan perlakuan pemupukan yang berbeda. Alat dan bahan yang digunakan pada mini project kali ini yaitu polybag yang berfungsi sebagai wadah media tanam, pupuk NPK Mutiara sebagai pupuk, dan rumput gajah mini sebagai tanaman uji coba, yaitu dengan nama latin Penicetum purpureum cvmod. Berikut ini adalah profil tanaman yang berupa kingdom plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comolinida, ordo Poales, famili Poaceae, bangsa Panicae, genus Penicetum, dan spesiesnya Penicetum purpureum cvmod. Ini adalah profil tanaman rumput gajah mini menurut Seawright tahun 2017. Media tanam yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu penanamannya menggunakan tanah. Tanah tersebut kita masukkan ke dalam polybag yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian menuju proses transplantasi atau penanaman. Sebelum itu kita lakukan persiapan media tanam kita masukkan ke dalam polybag. Kemudian setelah itu semua siap, kita bisa memasukkan atau menanam tanaman tersebut dengan tanaman yang sudah kita pilih. Nah, tanaman yang kita pilih itu yaitu maksimal tingginya 30 cm. Kemudian setelah proses penanaman selesai, itu kita menuju proses pemeliharaan. Nah, untuk pada minggu pertama kita melakukan pemeliharaan berupa penyiraman itu sebanyak 2 kali 1 hari. Nah, kemudian terdapat perbedaan di minggu selanjutnya yaitu penyiramannya 1 kali sehari. Untuk parameter yang kita ukur yaitu setiap minggu kita mengukur jumlah daun, luas daun, tinggi tanaman, dan kita dokumentasikan. Untuk pemupukan kita menggunakan pupuk NPK Mutiara. Perlakuan pemupukan yaitu saya berdasarkan jurnal yang saya dapat itu terdapat percobaan yaitu sebanyak 2,5 gram dan 3,5 gram pemberian pupuk untuk masing-masing polybag. Setelah itu kita melakukan pemanenan, yaitu pada minggu yang terakhir kita melakukan pemanenan dan tetap melakukan pengukuran parameter. Setelah itu kita dokumentasikan dan kita amati bentuk-bentuk perakarannya. Nah, karena tanaman yang kita pilih itu bukan merupakan tanaman legum, maka tidak terdapat nodul. Berikut ini adalah hasil pembahasannya, yaitu
terdapat tabel seperti ini untuk pemberian pupuk sebanyak 2,5 gram dan pemberian 3,5 gram. Berdasarkan data yang didapat di sini, pada setiap minggunya itu terdapat peningkatan, semua mengalami peningkatan. Dan untuk tanaman yang diberikan pupuk sebanyak 3,5 gram ini, dia akan menghasilkan hasil-hasil tinggi maupun luas daun yang lebih daripada yang diberikan pupuk 2,5 gram. Ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk pada awalnya itu di minggu pertama, untuk tanaman yang diberikan pupuk 2,5 gram, itu tingginya 11,5 dan luas daunnya 5,02 cm persegi. Kemudian untuk yang tanaman yang diberikan pupuk 3,5 gram itu pada mulanya mempunyai tinggi 13 cm dan luas daunnya itu rata-ratanya 6,5 cm persegi. Kemudian untuk pada akhirnya di akhir pemanenan itu untuk hasilnya tanaman yang diberikan pupuk 3,5 gram itu mempunyai hasil yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada tanaman yang satunya. Dia mempunyai tinggi 32 cm dengan jumlah daun 14 dan rata-rata luas daunnya itu 25,74 cm persegi. Nah, dari data-data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman yang diberikan dosis pupuk NPK yang lebih besar atau lebih tinggi itu dapat tumbuh dengan lebih maksimal produktivitasnya. Nah, pupuk NPK ini yang kita pakai jenisnya NPK Mutiara dengan perbandingan 16-16-16. Metode pemberian pupuknya itu yaitu yang pertama kita melakukan penimbangan pupuk terlebih dahulu 2,5 gram dan 3,5 gram. Kemudian untuk pemberiannya di pengaplikasiannya itu kita melakukan penaburan di atas media tanam. Nah, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Marta 2015. Beliau menyatakan bahwa metode penaburan pupuk di atas permukaan tempat tumbuhnya tanaman itu bisa disebut dengan top dress placement. Seperti itu istilahnya. Untuk kandungan nutrien sendiri pada pupuk NPK, yaitu dia mampu menyediakan unsur hara berupa makronutrien yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu juga ada kalsium dan magnesium. Nah, untuk fungsinya, nitrogen itu dapat membentuk protein dan klorofil. Sedangkan fosfor dapat menjadi sumber energi yang membantu tanaman dalam perkembangan fase vegetatif. Kemudian kalium dapat berfungsi dalam pembentukan protein dan karbohidrat tanaman. Sedangkan untuk kalsium ini atau Ca dapat berfungsi untuk menguatkan batang tanaman dan menumbuhkan bulu-bulu akar. Ini menurut jurnal dari Kaya 2013. Sedangkan untuk magnesium sendiri itu berperan dalam proses fotosintesis tanaman karena dia itu bisa membentuk klorofil dan akhirnya magnesium ini berperan untuk mempengaruhi kualitas dari daun tanaman. Apabila magnesiumnya tercukupi, maka klorofilnya itu terbentuk dengan sempurna dan hasilnya fotosintesis juga akan bekerja makin maksimal. Ketika fotosintesis itu bekerja maksimal, maka tanaman itu akan tercukupi kebutuhan nutriennya seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi tanaman itu akan mempunyai produktivitas yang baik apabila ditunjang dengan ketersediaan pupuk penyedia unsur hara dengan jumlah yang cukup atau tidak kekurangan. Menurut Muizzuddin et al. 2020, beliau menyatakan bahwa dosis pupuk NPK mempengaruhi produktivitas tanaman. Semakin besar dosis yang diberikan, maka akan semakin bagus. Asalkan itu pemberiannya masih dalam batas wajar atau batas normal. Untuk kesimpulannya, yaitu semakin tinggi dosis pupuk yang diberikan, maka akan semakin meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya pakai.
Ini lampiran jurnal dosis pupuk yang saya pakai. Nah, di sini tertera percobaannya ada yang 2,5 gram per polybag dan 3,5 gram. Kemudian ini adalah footage video kegiatan mini project pada acara 3. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.